مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi siang ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pembelajaran bahasa Arab online. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala dalam melaksanakan aktivitas baik. Kita istiqomah dalam kebaikan dan mudah-mudahan Allah meridhai seluruh langkah-langkah kita, amal usaha kita di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, sekarang kita lanjutkan bahasa Arab yang berjudul Al-Ismu Ghairul Munawwan, isim yang tidak ditanwinkan. Kita tahu bahwasanya isim ini di antara tandanya adalah bisa dimasuki alif lam pada awal katanya dan juga bisa ditanwinkan di akhir katanya, baik itu dhammatain, kasratain atau fathatain ya. Namun ada beberapa kondisi yang mana pada kondisi inilah kata benda atau isim ini tidak boleh ditanwinkan, tidak menerima tanwin. Nah, perbedaannya adalah ketika isim ini dalam posisi majrur. Kalau marfu ataupun mansub itu sama saja antara isim yang bertanwin atau yang tidak bertanwin. Tetapi khusus pada kondisi yang majrur, saat dijarkan misalnya kemasukan huruf jar atau dia menjadi mudhaf ilaih misalnya, maka tanda jarnya bukan dengan kasroh lagi, tapi dengan fathah ya. Misalnya yang saya contohkan di akhir itu ya, dhahabtu ila Makkata. Kita tidak boleh mengatakan dhahabtu ila Makkatin, dhahabtu ila Makkati, tidak boleh ya. Tapi dhahabtu ila Makkata, kalau kita mau mensifati Makkah, artinya aku telah pergi ke kota Mekah. Kalau mau kita sifati Makkah dengan biasa yang sering diucapkan orang-orang ya, Makkah al-Mukarramah, maka al-Mukarramati dikasrohkan. Dhahabtu ila Makkata al-Mukarramati. Aku pergi ke Mekah yang dimuliakan. Jadi al-Mukarramati karena dia menjadi sifat dari Makkah. Maka ini adalah ismun majrur wa alamatu majrur bi harfil ila ini ya. Wa alamatu jari al-fathah li annahu isim ghairu munawwan, isim yang tidak ditanwinkan ya. Itu tanda jarnya dengan fathah. Nah, ini ada 12 macam isim kata benda yang tidak ditanwinkan, yang mana ketentuan tidak atau bisa ditanwinkan ini
tauqifiyah lah dalam bahasa, kalau dalam bahasa fikih itu tauqifiyah ya. Kita adopsi apa adanya, yang dipakai oleh Al-Quran bagaimana, hadis bagaimana, penggunaan dalam bahasa Arab itu seperti ini, maka kita ikuti ya. Ada 12 macam. Yang pertama, isim yang tidak boleh ditanwinkan adalah isim alam. Apa artinya alam itu? Alam artinya nama ya. Bukan alam semesta, bukan ya. Tapi isim alam ini maksudnya isim nama. Baik itu nama orang, nama binatang, nama tumbuhan, nama kota, nama negara ya. Itu ismul alam, alam. Ismul alam ya, yang tak marbutoh, tak yang bulat. Tak yang ada di akhir ini loh. Baik itu sambung dengan huruf sebelumnya atau terpisah ya. Tergantung dari huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya bisa disambung berarti nyambungnya seperti ini. Kalau sebelumnya misalnya dal ya, atau wawu misalnya, atau dal, zai, nah itu dipisahkan berarti ya. Jadi tak marbutoh yang berada pada akhir kata, dan isim ini, kata benda ini menunjukkan nama sesuatu, maka hukum isim ini dihukumi isim ghairu munawwan. Isim yang tidak ditanwin. Tidak bisa ditanwinkan. Misalnya Aisyah. Ra'aitu Aisyata. Bukan Aisyatan ya. Marartu atau Ja'at Aisyatu misalnya ya. Jadi Ja'at Aisyatu, datanglah Aisyah. Kalau ra'aitu Aisyata, aku melihat Aisyata. Kalau marartu bi Aisyah, aku melewati Aisyah. Itu marartu bi, nah bi itu didahului oleh huruf ba ya, huruf jar, maka tanda majrur Aisyah ini dengan fathah, sama dengan itu tadi, dhahabtu ila Makkah tadi ya. Jadi semua ya, nama yang diakhiri oleh ta ini, yang ini biasanya menunjukkan jenis kelamin perempuan ya. Tapi walaupun itu tidak mesti ya. Tidak mesti. Misalnya Tolhah. Ada nama sahabat namanya Tolhah Ibnu Ubaidillah ya. Tolhatu. Tolhah itu nama untuk laki-laki. Ja'a Tolhatu. Ra'aitu Tolhata. Marartu bi Tolhata. Nah, jadi walaupun dia nama yang identik dengan laki-laki, tapi kalau ada tak marbutoh di belakangnya, maka dia dihukumi isim yang tidak boleh ditanwin ya. Yang kedua, isim alam mu'annas, baik itu ada taknya atau tidak ada taknya. Kalau ada taknya, nyambungnya lebih ke atas ya. Kalau tidak ada taknya seperti Zainab. Zainab. Ada salah satu ummul mukminin yaitu Zainab bintu Jahsy ya. Cerita pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Zainab bintu Jahsy ini diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ya, yang mana mengandung hikmah. Sebelumnya Zainab binti Jahsy ini dinikah oleh anak angkat lah ya Rasulullah SAW, yaitu Zaid. Sebelumnya Zaid ibnu Muhammad, tapi dilarang oleh Allah Ta'ala. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak itu, nisbatkan nasabnya kepada ayah kandungnya. Jangan dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Ini sekaligus melarang at-tabanni. Ya. Tidak boleh mengadopsi di dalam ajaran Islam kalau adopsinya itu nasabnya dinisbatkan kepada ayah yang bukan ayah kandungnya ya. Itu tidak boleh. Seperti dulu Zaid ini awalnya dipanggil Zaid ibnu Muhammad,
tapi dilarang ya. Kemudian dirubah menjadi Zaid ibnu Harithah. Satu-satunya sahabat yang diabadikan namanya dalam Al-Quran adalah sahabat Zaid ini. Dia orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, walaupun dia mantan budak ya, tapi memiliki kesolehan yang luar biasa. Zaid ini awalnya disuruh ya untuk menikah dengan Zainab binti Jahash. Zainab ini memiliki kedudukan strata sosial yang tinggi ya, terhormat di kalangan bangsa Arab. Dia wanita yang cantik, yang kaya raya, yang terhormat. Sementara Zaid ini dari kalangan yang rendah. Maka ketika Allah memerintahkan lewat Rasulullah SAW untuk menikahkan anak angkatnya dengan Zainab ini, awalnya Zainab tidak mau. Tidak mau menerima permintaan Rasul untuk dijodohkan dengan Zaid ini. Kalau dia merasa mungkin gengsi atau apalah, sehingga sampai Allah memberikan teguran ya kepada Zainab ini ya. Wa makanal mu'minu idza qadallahu wa rasul amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya. Tidak patutlah seorang mukmin ketika Allah memberikan sebuah keputusan dia berpikir-pikir untuk menerima atau menolak ya, ragu-ragu, itu enggak boleh ya. Itu awalnya seperti itu ya. Akhirnya dengan segala keterpaksaannya Zainab ini mau menerima lamaran tersebut dan akhirnya menjadi istri Zaid. Namun para pemirsa yang berbahagia, rumah tangga mereka tidak berjalan dengan baik. Ada kesenjangan sosial ya. Setiap kali Zaid bin Harithah mendekati istrinya itu, istrinya enggak mau. Diajak bicara baik-baik ya. Dia juga kurang sopan kepada suaminya. Berkali-kali diusahakan Zaid ini sabar, tapi tidak bisa ya. Tidak bisa berdamai. Istrinya tidak mau berdamai. Akhirnya Zaid ini minta izin kepada Rasulullah SAW supaya menceraikan si Zainab ini. Awalnya Nabi nggak mengizinkan, coba kamu pertahankan. Akhirnya pada klimaksnya sudah nggak tahan, nah maka Allah memberikan izin Zaid ini menceraikan Zainab binti Jahash ini. Nah, fenomenalnya para pemirsa yang berbahagia, setelah masa iddahnya Zainab ini selesai, Allah justru memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bahas ini. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Maka ketika sudah selesai masa iddahnya Zainab dari pernikahannya dengan Zaid bin Harithah ini, kami nikah kamu Muhammad dengan Zainab itu. Likai la yakuna 'alal mu'minina min haraj, supaya itu tidak menjadi beban, tidak menjadi persoalan kepada kaum mukminin. Artinya itu sudah jadi hukum ketetapan, tidak ada masalah ketika seorang ayah angkat itu menikahi mantan istri daripada anak angkatnya. Sekali lagi anak angkat ya, bukan anak kandung ya, bukan mantan menantu, bukan, tapi anak angkat di sini ya. Jadi itu dalam rangka untuk ada hikmah yang tersembunyi di situ ya. Mungkin kalau secara beban psikologis ya beban, tapi ini perintah Allah, ini luar biasa ya, yang terjadi pada generasi kita dulu ya, ketika Allah perintahkan ini itu mereka mendengarkan dan mentaati semuanya. Ini surat Al-Ahzab ini banyak hikmah yang terkandung terkait dengan masalah sirah, kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, kehidupan bagaimana suasana para sahabat. Itu sangat penting untuk kita kaji ya. Di keluarga itu penting untuk kita kaji bersama. Nah, itu cerita singkat tentang nama ini ya, nama Zainab. Ini dia adalah Ummul Mukminin ya, ibu kita semuanya, wanita yang terhormat, lepas dari ada kekurangan 1-2 tapi tidak mengurangi kehormatan seorang Ummul Mukminin. Aisyah juga demikian, Ummul Mukminin. Walaupun misalnya ada cerita kisah perang Jamal, beliau berperang melawan Ali bin Abi Thalib misalnya, dan
ada kekhilafan atau mungkin kesalahpahaman, tapi itu tidak mengurangi kehormatan, kemuliaan para sahabat di mata Allah Ta'ala. Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Dan apa yang ditampilkan oleh mereka itu berarti menunjukkan sisi kemanusiaan pada diri mereka, bahwasanya para sahabat saja, orang yang sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki keimanan yang sangat tinggi, yang sangat kuat, masih saja ada sisi-sisi kemanusiaannya. Mungkin lupa, mungkin khilaf, mungkin ada sisi kemarahannya, mungkin, tapi itu tidak mengurangi kehormatan, kemuliaan para sahabat. Di antara sahabat ada yang disebut Ahlul Badar. Sahabat yang ikut perang Badar itu posisinya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, if'alu ma syi'tum qad ghafartum. Jadi silakan melakukan apa? Kalian qad ghafarallahu lakum, ya, Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Karena perang Badar adalah perang yang fenomenal pertama dalam Islam, sebagai ujian keimanan yang disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dan batil. Sehingga orang-orang yang terlibat dalam perang Badar itu memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan sahabat. Mereka orang-orang yang memiliki keistimewaan, ya. Jadi itulah generasi sahabat yang harus kita hormati, kedudukan mereka, posisi mereka yang sangat terhormat, dan kita baca sejarahnya, banyak sekali hikmahnya. Zainabu. Zainab ini adalah alam mu'annats, yaitu nama yang digunakan untuk perempuan. Apalagi ya, nama yang tidak ada tak belakangnya, tapi dia identik dengan perempuan. Kalau diadopsi di Indonesia ya banyak sekali nama-nama yang tidak ada tak belakangnya, tapi itu untuk perempuan. Misalnya apa? Rara, atau misalnya Rini, atau kalau nama-nama yang itu masuk di sini mungkin nanti ya, nama alam ajam ini ya, yang tidak punya arti, ya. Baik, Baghdad contoh lain, ini nama kota, nama ya Baghdad dan nama kota, Misr nama negara. Ini sudah kita sampaikan masuk pada kategori mu'annats majazi, ya, mu'annats yang dikiaskan, ya. Baghdad, Misr. Dhabtu ila Baghdad, dhabtu ila Misr, ya. Jadi hukum majrurnya itu dengan harokat fathah. Yang ketiga alam ajam. Alam ajam itu maksudnya alam asing yang tidak ada maknanya dalam bahasa Arab. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Dawud, ya. Ini nama-nama yang tidak bisa diuraikan. Tidak bisa ada fi'il madinya, tidak ada fi'il mudhari'nya, ya. Dan tidak ada artinya, ya. Kita menggunakan nama Ibrahim, apa ya maknanya? Dikiaskan kepada Nabi Ibrahim, maksudnya supaya menjadi sosok yang mulia, sosok yang taat kepada Allah, sosok yang teguh pendiriannya, yang pemberani, yang ikhlas, ya. Banyak sekali ketauladanan dari Nabi Ibrahim. Nabi Dawud, ini ayah dari Nabi Sulaiman, juga memiliki sikap dan ketauladanan yang sangat tinggi, dan di antara keahliannya Nabi Dawud ini bisa melunakkan al-hadid, ya, melunakkan besi, ya. Beliau punya keahlian di bidang teknik, ya, seperti itu, ya. Kemudian alam ajam Ismail misalnya, atau banyaklah yang lainnya, ya. Yang keempat alam dengan pola fi'il seperti ini, ya. Ahmad kan dari af'al. Kalau Ahmad ini isim yang tidak ditanwin. Tapi kalau Muhammadun itu isim yang ditanwinkan. Artinya sama sebenarnya, ya, yang terpuji. Tapi bedanya Muhammadun ditanwinkan. Kalau Ahmadu tidak boleh ditanwin. Misalnya di surat As-Saff Allah berfirman, wa idh qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmadu. Dan ingatlah ketika Nabi Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai kaumku, aku adalah rasul bagi kalian yang membenarkan lima baina yadayya, kepada apa yang ada minat Taurat ya, sebelumnya beliau membenarkan kitab Taurat sebelumnya, kemudian dan memberitakan bahwasanya ada nanti Rasul akhir zaman sesudah beliau, ya'ti min ba'dismu Ahmad. Datang sesudahku seorang Rasul namanya Ahmad ini. Nah, nanti bisa dicek di situ. Ahmad ini tidak ada tanwinnya ya. Harokat domahnya tidak ada harokatain atau tidak domatain, tapi di ini domah biasa. Kemudian Yathrib. Yathrib ini apa? Nama kota Madinah sebelum dimasuki oleh Rasulullah SAW dulu Yathrib. Yathrib ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Kota yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 13. Wa idh qalat ta'ifatu minhum ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u. Ini perkataan orang-orang munafik. Mereka berkomentar ya, saat perang itu mereka ya tugasnya, pekerjaannya memprovokasi terus orang-orang munafik ini ya, supaya mereka tidak keluar rumah untuk berperang ya. Mereka minta izin untuk pulang kembali ke rumah karena beralasan inna buyutana aurah, rumah-rumah kita dalam keadaan terbuka tidak ada penjaganya. Padahal tidak seperti itu ya. Ya, mereka hanya beralasan seperti itu. Jadi ada kata-kata ya ahla Yathriba, wahai penduduk kota Yathrib. Yathrib di sini aslinya adalah majrur dalam kondisi dijerkan oleh apa? Karena posisinya mudhof ilaih. Ahla mudhof disandarkan, Yathrib mudhof ilaih. Ya ahla Yathriba, bukan ya ahla Yathribi atau Yathribin, bukan, tapi ya ahla Yathriba. Karena apa? Dia tidak bisa ditanwinkan, tanda jarnya dengan fathah seperti tadi loh, seperti Makkah tadi ya. Ya ahla Yathriba. Yazid. Nah, Yazid, ada orang namanya Yazid itu juga karena dia mirip dengan fi'il mudhari kan, ini fi'il mudhari, mirip fi'il mudhari, ini mirip fi'il madhi ya. Maka tidak ditanwinkan. Beda dengan Zaidun, walaupun artinya ada kemiripan ya, tambahan. Tapi kalau Yazid ini karena dia polanya fi'il, maka Yazidu, Yazida gitu ya. Kemudian yaitu antara dhamma sama fathah saja, tidak bisa kasrah. Baik, ini bentuk yang keempat. Yang kelima, yaitu alam dengan pola fu'al. Fu'al ya, dia ada nama yang wazannya, polanya itu fu'al. Seperti Zuhal, Umar, Juha. Juha biasanya untuk perempuan. Nah, itu menggunakan pola fu'al ya. Jadi Zuhal, ra'aitu Zuhala, marartu bi Zuhala, ja'a Zuhalu misalnya. Nah, itu Umar juga demikian ya. Ra'a Umaru, ra'aitu Umara, marartu bi Umara, juga sama karena polanya fu'al ini. Yang keenam, isim yang diakhiri dengan alif nun yang jatuh di akhir kata. Misalnya, apakah ini nama orang? Seperti Sulaiman. Wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaimana. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan itu pada kerajaan Nabi Sulaiman.
Jadi Sulaimana di situ walaupun dia mudhaf ilaih, tapi dia di fathah, harokat atau majrur bil fathah li'annahu ini alam, nama yang diakhiri alif nun ini, alif nun yang ada di belakang nama Sulaiman ini. Ini nama orang. Nah, Ramadan seperti kita di sini di bulan Ramadan juga sama. Qala ta'ala yang sudah sering populer kita baca Al-Baqarah 185, Syahru Ramadana alladzi unzila fil Qur'an. Coba kita lihat. Syahru Ramadana, bukan Syahru Ramadhani. Walaupun dia apa? Posisinya sama tadi, yaitu mudhaf ilaih. Posisinya dia majrur harusnya hukumnya, tapi tanda jarnya dengan fathah. Syahru Ramadana. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban dan seterusnya. Bukan man soma Ramadanan. Tidak boleh ditanwinkan memang ya, karena diakhiri ini oleh alif nun. Bukan hanya nama orang, bukan hanya nama bulan, tapi juga sifat. Ya, sifat ini juga jau'an, lapar. Dari kata-kata ja'i', ja'i' itu orang yang lapar, kalau jau'an ya sama ya, dia orang yang lapar juga, kelaparan ya, dia ada segot muntahal jumuknya ya. Jadi menunjukkan rasa lapar yang amat sangat. Nah, jau'an. Nah, jadi di sini memakai alif nun, maka tidak boleh di dhammah, tidak boleh ditanwinkan. Baik, yang ketujuh, isim yang ada dengan pola af'alu. Misalnya akbaru ya. Isim tafdhil ini ya. Afdalu aswadu. Allahu akbaru. Tidak kita katakan Allahu akbarun. Aswad nama ya untuk hitam ya. Marartu birajulin aswada. Nah, ramaratu birajulin aswada, aku melewati seorang laki-laki yang warna kulitnya hitam. Rajulin aswada, bukan rajulin aswadin. Karena aswad tidak bisa ditanwinkan. Alasannya apa? Itu dengan pola af'al. Yang kedelapan, isim jamak yang di tengahnya ada alif. Rosailu, khawatimu, masakinu, dan sebagainya banyak. Baik itu di tengah-tengah ataupun agak akhir, ini tidak masalah. Ya. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah sama dengan ini, ulama ini ya. Artinya apa? Kalau dia ada alif lam di depan, maka tanda majrurnya dengan kasroh, sama seperti ini. Salam tu alal ulama. Ini ulama'i ya, karena ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lam, maka tanda jarnya dengan fathah. Nah, jadi mirip ya, mirip ulama ini mirip dengan ini. Kalau tidak ada alif lamnya, maka dia persis seperti ini, alamat tanda jarnya dengan fathah. Kalau ada alif lam, misalnya salam tu atau apa yang ala ar-rasail misalnya ya. Jadi apa itu? Didahului oleh huruf. Misalnya apa itu? Lirisalatika. Misalnya ya. Lirisalatika. Kalau dia mudhaf disandarkan misalnya itu juga sama. Dia menerima kasroh juga ya. Khawatim. Ada hadis innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada akhirnya atau bi khawatimiha. Jadi khawatim ya, kita dikarang berada di ujung hari-hari Ramadan. Ini harus lebih maksimal, memacu kecepatan. Ibarat orang mau lari, mau mencapai garis finish itu malah ngebut, nggak santai-santai. Kalau santai-santai dikejar oleh pesaing-pesaing kita. Nah, amalan itu tergantung bobotnya, kualitasnya adalah pada eksekusinya, akhirnya.
innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirnya, pada finishingnya itu. Nah, khawatim juga sama, karena ada alif jamak yang di tengahnya ada alif, maka dia juga ghairu munawwan. Kemudian isim bilangan 1 sampai 10 dengan pola maf'al atau fu'al. Wa ankikul ayama, apa itu? Tentang ta'addud ya. Masna wa thulatsa wa ruba'. Gimana ayatnya itu? Bukan, surat An-Nisa itu. Jadi nikahilah ya, nikahkan anak-anak. Surat Masna ini wazannya maf'al ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Kalau kalian fa in khiftum alla tuqsitu, apabila tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim, fankihu ma taba lakum, maka nikahkanlah, fankihu, nikahilah mereka itu masna, apakah itu 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kalau tidak bisa berbuat adil maka 1 ya. Jadi ada kata-kata sulas, ini wazannya fu'al, ruba juga sama, dan masna wazannya maf'al. Ini juga tidak bisa ditanwinkan karena dia bilangan yang mengandung pola fu'al atau maf'al ini. Kemudian isim ukhar. Isim ukhar itu juga jamak ya, dari kata-kata akhar. Ukhar itu jamaknya ya. Maka ini juga tidak bisa ditanwinkan. Isim yang diakhiri alif mamdudah. Ulama'u, zahra'u, laki-laki atau perempuan. Ini kalau tidak ada alif lamnya, maka tidak bisa ditanwinkan juga. Kalau ada alif lamnya, baru dia itu tanda jarnya dengan kasroh ya. Marartu bizahra'i, aku melewati bunga-bunga misalnya, zahra. Nah, yang terakhir diakhiri oleh alif maksurah. Alif maksurah. Kalau ini alif mamdudah, ini alif hamzah. Kalau alif maksurah itu seperti Musa, Isa, Huda. Huda itu kalau dia, misalnya kalau mungkin ada pertanyaan di awal Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kalau ditanya, loh Ustaz, itu kok ada tanwinnya? Nah, tanwinnya ini ya, tanwinnya ini bukan tanwin yang asli ya. Ada prosesnya, saya agak lupa bagaimana, tapi aslinya itu adalah tidak ditanwinkan. Nah, hudan ya, hudan ini adalah ya sebagai apa ya, ada i'rabnya atau taklilnya lah ya. Ini bukan tanwin yang asli. Kalau aslinya itu tidak ditanwinkan. Begitu ya. Jadi itu memang khusus. Ya, khusus untuk kata-kata ini ya, kata-kata tertentu penggunaannya memang khusus. Tapi pada umumnya ketika diakhiri sebuah isim oleh alif yang maksurah, alif yang ini ya, alif bengkok kata orang Jawa, alif maksurah. Alif yang bengkok seperti huruf ya tapi tidak ada titiknya itu namanya alif maksurah. Maka dibuang ya, tidak ada tanwinnya, tidak menerima tanwinnya. Baik, inilah ada 12 macam isim yang ghairu munawwan. Sekali lagi ini sebagai perbendaharaan hasanah pengetahuan kita supaya kita tidak salah dalam mengidentifikasi ya. Ternyata ada sekian banyak isim yang tidak bisa ditanwin. Dari mana acuannya? Sekali lagi, acuannya dari Al-Quran, dari hadis, dari syair Arab jahili ya. Syair Arab, orang-orang Arab jahiliyah itulah yang menjadi panduan untuk menjadi dalil lah. Dalam fikih itu adalah dalilnya. Kalau dalam bahasa ini adalah sebagai panduannya, sebagai
patokannya, kaidahnya begitu ya. Coba kita lihat ya dalam Al-Qur'anul Karim tentang contoh-contoh, mungkin ya bisa kita ini ya. Nah, baik ya. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 211. Ini juga banyak ya. Sal Bani Isra'ilah. Ini juga masuk ini, contohnya ini ya. Tanyakanlah kepada Bani Israel. Ada kata-kata Israel. Nah, itu juga tidak bisa ditanwin. Masuk yang mana ini? Alam ajam. Ya. Alam ajam. Ya bisa, tapi mirip juga sama sana ya. Israel ada ini, ada mirip juga, tapi ini mungkin lebih dekat sini karena Israel ini kita sering mendengarkan ya, Israel barangkali ada sebagian yang belum tahu ya. Saya sampaikan, Israel ini adalah nama alias bagi seorang nabi. Siapa nabi yang dijuluki Israel ini? Siapa nabi yang dijuluki Israel? Siapa? Bukan ya. Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Siapa Nabi Yakub? Ayahnya? Nabi Yusuf. Ayahnya Nabi Yusuf ya. Ayahnya Nabi Yusuf. Yakub ini masih, siapa ayahnya Nabi Yakub? Ayahnya siapa? Kalau nggak salah Ishak ya. Ishak terus, jadi masih ada keturunan ya. Jadi Nabi Yakub itu nama lainnya aliasnya adalah Israel. Israel itu dari dua suku kata, yaitu Isra dan Il. Isra itu adalah abdu, Il itu Allah. Jadi Israel artinya Abdullah. Israel adalah anak turunnya. Bani Israel maksudnya ya. Bani Israel adalah anak-anaknya Israel. Nah, jadi itu sekilas ya tentang Israel nama itu dan kenapa dulu ya ceritanya Bani Israel ini berjaya di Mesir karena Nabi Yusuf kan pernah menjadi raja Mesir, eksis pada waktu itu. Tapi ketika digusur dalam dekade berikutnya oleh Fir'aun, mereka menjadi terkucil ya. Mereka menjadi terkucil dan akhirnya lari bersama Nabi Musa itu, meninggalkan Mesir, menuju ke Palestina. Jadi, Sal Bani Israel, tanyakanlah kepada Bani Israel. Bani Israel ini, kata-kata Israel, adalah mudhaf ilaih. Seharusnya Israeli, tapi kan dia adalah tidak bisa ditanwinkan, karena bisa dia bermakna alam ajam yang tidak punya arti secara bahasa Arab. Tapi tadi kan Ibrani ya, bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Betapa banyak kami telah berikan kepada mereka dari ayat-ayat sebagai penjelasan. Tanda-tanda kekuasaan Allah, kenabiannya Nabi Musa, kebenarannya Nabi Musa sebagai seorang Rasul ya, itu sudah banyak dibuktikan, dilihat sendiri oleh mereka, tapi mereka memang orang yang atau generasi yang tidak pandai bersyukur ya, banyak melakukan penyimpangan. Kemudian apalagi kita carikan misalnya kalau
masat umul ba'sa wa dharra juga sama, ada alif hamzahnya, tetapi karena ada alif lam di depannya maka dia tidak ditanwinkan namun ada menerima alif lam di depannya. Ya. Jadi bisa dicari-cari sendiri ya. Karena ini misalnya kita acak aja ya. Untuk contoh-contohnya monggo silahkan dicari di Al-Quran, sebenarnya banyak ya, tapi karena belum sempat kita persiapkan sehingga dari 12 contoh ini monggo nanti kita cari ya bersama-sama sebagai PR masing-masing untuk dikerjakan di rumah untuk sebagai penguatan dari ilmu informasi yang kita dapatkan untuk kesempatan kali ini ya. Jadi saya kira itu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan walaupun sedikit demi sedikit ya bisa menambah pengetahuan kita, informasi kita terkait dengan bahasa Arab dan memberikan semangat bagi kita untuk selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Semakin kita paham bahasa Arab, semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita bisa pahami ya. Terutama di 10 hari terakhir ini kita interaksi dengan Al-Quran semakin meningkat dengan sholat tarawih, dengan sholat tahajud, dengan tilawah yang kita tingkatkan, dengan iktikaf di rumah kita masing-masing, di musola rumah kita, masjid rumah kita, yang walaupun ini memang tidak seperti biasanya ya, tapi kita mengambil pendapat dari mazhab Maliki ataupun Syafi'i yang ada peluang iktikaf tidak harus di masjid, maka kita maksimalkan itu. Karena inti dari iktikaf ini adalah bukan semata-mata kumpul-kumpul di masjid, tapi intinya adalah untuk taubat dan menjaga merawat hati kita. Khusyuk, tadarru', berinteraksi dengan Allah, kita berkholwat dengan Allah Ta'ala walaupun berada di rumah dan musola kita masing-masing ya. Itu insya Allah sesuai dengan niatan kita ya. Karena kebiasaan kita tahun lalu ya, setiap Ramadan kita iktikaf. Kalau mungkin belum biasa maka bisa dilakukan niatnya itu untuk Ramadan tahun depan ketika situasinya sudah normal ya. Insya Allah itu pada kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.